Permainan bertahan yang diperagakan timnas Indonesia ketika mengimbangi Vietnam tanpa gol membuat pelatih Malaysia Tan Cheng Ho harus memutar otak lebih keras dalam menentukan skema ideal untuk menghadapi skuad Garuda di Stadion Nasional Singapura pada Minggu 19 Desember mendatang. Duel akhir pekan ini menjadi laga menentukan bagi Malaysia dan Indonesia. Tim Merah Putih kini hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjadi wakil grup B yang berlaga di semifinal Piala AFF 2020. Di lain pihak, kemenangan menjadi satu-satunya cara bagi Malaysia agar bisa berlaga di 4 besar. Cheng Ho selama ini hanya melihat Indonesia sebagai sebuah tim yang gemar memperagakan permainan ofensif. Namun pasca laga melawan Vietnam, pandangan Cheng Ho langsung berubah. Buntutnya, ia harus menyiapkan skema alternatif bila Indonesia kembali memperagakan skema bertahan. Kami tahu Indonesia hanya butuh hasil imbang, jadi mungkin mereka akan bermain bertahan, atau sebaliknya, kami tidak yakin. Yang pasti kami perlu mempersiapkan tim dengan persiapan terbaik untuk menghadapi mereka. Mereka sangat menyerang di 2 pertandingan pertama. Jadi kami harus fleksibel dalam situasi apapun. Kami akan turun dengan misi untuk mendapatkan gol di pertandingan ini, ungkap Tan Cheng Ho. Jika Indonesia menerapkan taktik bertahan dengan mengandalkan serangan balik, pekerjaan rumah Cheng Ho makin bertambah. Sebab Cheng Ho menilai tim besutannya selalu keteteran ketika melakukan transisi dari menyerang ke bertahan. Cheng Ho berharap kehadiran Dion Scholes di tim dapat membantu memperkuat barisan pertahanan. Penggawa klub papan atas Liga Denmark, FC Midtjylland ini sudah tiba di Singapura kemarin. Cheng Ho pun sudah melihat kondisi pemain yang tetap bugar sehingga dapat diturunkan di laga ini. Sebelumnya Dion Scholes terpaksa harus absen dalam 3 partai pertama di grup B Piala AFF. Sebab pemain Midtjylland itu masih harus bermain di Liga Denmark. Kedatangan Dion Scholes bak pilihan runtuh bagi Tan Cheng Ho. Pasalnya Malaysia harus kehilangan 2 pemain belakangnya, Aidil Zapwan dan Syahrul Saad. Keduanya mengalami cedera ketika Malaysia dihajar Vietnam 0-3 dalam matchday ketiga grup B. Keberadaan Dion Scholes bakal membuat tangguh lini pertahanan Malaysia. Sebagai bek yang berpostur 185 cm, pemain berdarah Belgia itu juga mahir dalam duel bola atas. Pelatih berusia 50 tahun ini menambahkan, ia akan mengabaikan permainan cantik demi mewujudkan ambisi meraih kemenangan. Cheng Ho mengatakan, kemenangan lebih penting di situasi saat ini. Di sisi lain, peluang timnas Indonesia untuk mengalahkan Malaysia juga cukup terbuka, karena tim Harimau Malaya memiliki sejumlah kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh Irfan Jaya dan kawan-kawan. Berikut kita akan membahas 5 kelemahan Malaysia jelang laga melawan timnas Indonesia di Piala AFF. Yang pertama, pertahanan yang rapuh. Malaysia memiliki pertahanan yang lemah saat tampil di Piala AFF 2020. Hal itu semakin terlihat saat tim Harimau Malaya dipandai Vietnam 0-3. Pada pertandingan tersebut, lini pertahanan Malaysia sangat terlihat mudah ditembus lewat permainan cepat dan umpan 1-2 yang diperagakan Vietnam. Para pemain Malaysia juga cenderung fokus pada permainan lawan yang memegang bola dan lengah dalam mengantisipasi pergerakan pemain lawan tanpa bola. Yang kedua, lini tengah juga lemah. Pasukan Tan Cheng Ho juga mempunyai kelemahan di lini tengah permainan. Kekurangan ini juga terlihat saat Malaysia diuji Vietnam. Lini tengah Malaysia dalam pertandingan tersebut nyaris tidak bisa berbuat apa-apa karena pressing ketat dari pemain Vietnam. Akibatnya Malaysia pun kesulitan lepas dari tekanan karena para gelandang sulit untuk mengkreasikan serangan. Selain itu, lini tengah Malaysia juga lemah dalam bertahan, sehingga pertahanan mereka lebih mudah dibongkar. Yang ketiga, variasi serangan minim. Serangan Malaysia juga bisa dibilang terlalu monoton dan tidak banyak variasi serangan yang mampu ditampilkan tim Harimau Malaya di Piala AFF. Saat menang atas Kamboja dan Laos, Malaysia lebih mengandalkan kecepatan pemain dari sisi sayap
dan umpan-umpan crossing. Melawan Kamboja dan Laos, strategi Malaysia tersebut mungkin masih bisa untuk meraih kemenangan. Tetapi, variasi serangan yang minim membuat Malaysia kesulitan saat berupaya melancarkan serangan melawan Vietnam. Yang keempat, organisasi permainan kurang rapi. Organisasi permainan Malaysia juga kurang rapi, baik saat mereka kalah dari Vietnam maupun saat menang atas Kamboja dan Laos. Meski telah mengoleksi 2 kemenangan, namun permainan Malaysia masih jauh dari kata sempurna atau mengesankan. Tim Harimau Malaya masih sering salah umpan, terutama saat menghadapi Kamboja. Transisi dari menyerang ke bertahan Malaysia juga kurang baik, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Dan yang terakhir, skuad terbatas. Malaysia juga membawa skuad yang terbatas atau pas-pasan untuk tampil di Piala AFF kali ini. Pelatih Malaysia Tan Cheng Ho hanya membawa 24 pemain dari kuota maksimal 30 pemain yang dapat didaftarkan untuk Piala AFF. Jelang laga pertama, Malaysia pun diterpa masalah lantaran 3 pemainnya dinyatakan positif COVID-19. Bahkan ada 1 pemain lagi yang menyusul harus menjalani isolasi mandiri. Laga big match antara Indonesia kontra Malaysia menarik untuk dinantikan. Kita doakan sama-sama semoga timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF tahun ini.